Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue mau membahas sebuah laptop ini dari Acer nih. Sebenarnya gue udah sempat membahas Acer Nitro 5 di video-video gue sebelumnya, tapi yang satu ini konfigurasi spesifikasinya itu berbeda. Jadi sebelumnya gaptek.id udah pernah sempat bahas ya untuk Nitro 5 ini seperti apa. Tapi untuk yang satu ini serinya adalah AN51544 untuk Nitro 5 2020-nya. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jadi ini kurang lebih memiliki desain yang sejenis ya, karena form factor chassisnya untuk versi AMD Ryzen 5 4600H emang nampak belum ada perubahan untuk detailing-detailingnya. Jadi pasti semua gua rasa udah amat sangat familiar nih dengan bentuk dari Acer Nitro 5 itu seperti apa. Jadi bentuknya ini masih dengan konsep laptop gaming yang sangar-sangar gitu ya, hitam merah, lalu kelihatannya itu bulky. Jadi ini tentu buat yang bisa berkompromi dengan model laptop gaming yang seperti ini. Cover depannya ini coating aluminium, tapi base-nya ini plastik ya secara keseluruhan. Dimensinya sendiri ada di angka 36 x 26,3 x 2,4 cm dengan berat 2,2 kg. Selanjutnya adalah di bagian touchpad. Untuk Nitro 5 yang satu ini dia keyboardnya itu full size dan ini udah RGB. Untuk RGB-nya itu belum per key sih, tapi ada 4 zona warna di sini yang bisa kalian atur nanti melalui Nitro Sense. Numpadnya sedikit lebih kecil dari ukuran normal di sini, tapi ini biar bisa masukin layout full size aja sih. Touchpadnya ini standar-standar aja, posisinya nggak ada di tengah banget karena menyesuaikan dengan tombol spasi yang emang agak menyamping juga karena keyboardnya ini yang full size. Selanjutnya untuk di bagian I/O, secara kelengkapan I/O-nya ini bisa dibilang lengkap dan juga kenceng karena seluruh USB Type-A-nya itu udah USB 3.2, tersedia juga USB Type-C ya. Paling yang absen di sini adalah slot card reader aja sih, selebihnya lengkap dan kenceng. Lalu untuk kelas laptop 13 jutaan, sebenarnya gue juga cukup impresif ya sama display yang diberikan, karena seenggaknya kita udah mendapatkan panel IPS di sini dengan refresh rate 144 Hz. Ini adalah nilai tambah tersendiri menurut gua. Meski secara akurasi warna emang belum masuk ke level atas, seenggaknya panel ini udah bisa dimanfaatkan untuk keperluan game kompetitif. Spesifikasi, nah ini konfigurasinya jauh berbeda dari yang sebelumnya sempat gua bahas, karena untuk yang satu ini dia menggunakan AMD Ryzen 5 4600H untuk CPU-nya, lalu untuk GPU-nya itu menggunakan GTX 1650 Ti, RAM-nya 8GB, DDR4 2933 MHz, NVMe SSD 512 GB, Wi-Fi 6 Ethernet Killer dengan Bluetooth 5, lalu laptop ini juga udah include dengan Windows 10 plus Office Home Student. Ryzen 5 4600H sendiri udah menggunakan proses fabrikasi 7 nanometer, lalu arsitektur 7 nanometer milik AMD seperti yang kita ketahui memiliki improvement IPC yang luar biasa. Sampai-sampai AMD memberi jargon beneran cepat untuk CPU mereka kali ini. Ya, nanti kita akan lihat aja seberapa cepat si AMD Ryzen 5 4600H ini pas bahas performance-nya. Oke, selanjutnya bagaimana soal opsi upgrade-nya? Karena laptop ini memiliki form factor yang bisa dibilang cukup tebal lah, di angka 2,4 cm. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu kelebihan dari Nitro 5, yang dimana dia memiliki opsi upgrade yang benar-benar luas menurut gua, terutama di bagian storage-nya. Di sini Nitro 5 memiliki dua slot M.2 yang keduanya dapat diisi dengan NVMe SSD. RAM juga tersedia dua slot SODIMM. Sayangnya Acer masih memberikan konfigurasi single channel aja di sini. Jadi usahakan untuk upgrade ke dual channel agar performance bisa jadi lebih optimal. Kapasitas maksimumnya ada di angka 2x16GB ya, jadi ini cukup besar. Tersedia juga satu slot SATA lagi, jadi ekspansi storage di sini emang luar biasa. Bisa 2 NVMe dan 1 SSD SATA. Power adapternya ada di angka 135 watt, ukurannya nggak terlalu besar menurut gua. Lalu baterainya 57 Wh dan bisa bertahan hingga 7 jam dengan mode power saving dengan catatan nggak digunakan untuk kegiatan yang berat-berat. Selanjutnya adalah utilities. Untuk Acer Nitro, utilitiesnya itu namanya adalah Nitro Sense. Nah, Nitro Sense ini juga punya fitur yang namanya itu Acer Cool Boost. Secara teori, Acer Cool Boost ini akan meningkatkan sensitivitas sensor cooling, yaitu up to 10% dari defaultnya. Akan tetapi, kalian tetap bisa setting manual apabila dibutuhkan. Profile power juga tersedia, mulai dari Acer Optimize, Performance, dan juga Power Saving. Selanjutnya, kita langsung aja kali ya bahas performance-nya seperti apa, dan kita akan lihat juga perbandingan dari masing-masing profile yang diberikan oleh Nitro Sense ini seperti apa. Kita akan mulai dari performance CPU-nya dulu, si AMD Ryzen 5 4600H ini untuk di Cinebench R15 seperti apa.
Untuk kemampuan multicore-nya ini menjalankan 10 kali looping, kalian bisa lihat bahwa kemampuan Ryzen 5 4600H ini bahkan bisa selevel dengan Core i7 10750H sekalipun. Meski clock Ryzen 5 4600H lebih rendah berdasarkan spesifikasi, tapi berkat IPC yang sangat baik maka bisa menghasilkan skor lebih tinggi. Untuk single core-nya sendiri ada di angka 176 untuk mode performance, dan menurut gua juga ini udah single core yang amat sangat baik untuk kelas laptop. Cinebench R20 multicore-nya rata-rata saat looping itu mode performance ada di angka 3000. Menarik ya, dengan budget segini tentu sangat menarik bisa mendapatkan CPU yang emang benar-benar high performance. Untuk single core-nya sendiri udah cukup kenceng dan ini pastinya akan bisa memaksimalkan kemampuan GPU-nya nanti si GTX 1650 Ti. Lalu bagaimana jika laptop ini kita gunakan untuk editing? Ya meskipun akurasi warnanya itu untuk monitor bawaannya masih rendah sRGB-nya, tapi siapa tahu ada yang pingin memanfaatkan laptop ini untuk kebutuhan editing dan mungkin ditambahin monitor tambahan yang punya akurasi warna yang bagus. Kira-kira performanya bagaimana untuk di Adobe Premiere? Tentu, CPU 6 core 12 thread seperti Ryzen 5 4600H akan bisa diandalkan juga apabila kalian ingin editing video ya. Ditambah lagi terdapat bantuan CUDA core juga di sini dari GTX 1650 Ti-nya, sehingga playback saat editing juga udah lancar. Kombinasi Ryzen 5 4600H dengan GPU-nya juga menurut gua udah cukup oke. Project 4K ini bisa loh dirender dengan waktu 1:1 dari durasi videonya. Dan ini direndernya juga ke 4K ya, bukan ke Full HD. Lalu selanjutnya adalah kemampuan GPU-nya, dan gua akan mulai dari benchmark sintetik dulu sebelum kita masuk ke pengujian gaming. Untuk 3D Mark Firestrike kemampuan GTX 1650 Ti ini pada Firestrike juga lumayan ya. Dengan skor segini harusnya masih bisa nih nikmatin game setting mentok kanan di 30-an FPS. Atau diturun-turunin dikit untuk kejar ke 60 FPS. Pada 3D Mark TimeSpy tentu aja skornya kecil karena ini udah masuk ke resolusi 1440p yang emang bukan target dari GTX 1650 Ti laptop. Oke, langsung aja kalau gitu kita akan masuk ke bagian pengujian gamenya. Monitor ini di laptopnya punya refresh rate 144Hz, maka dari itu gue juga akan masukin untuk pengujian di game esport, yaitu adalah CSGO dengan preset very low. Dengan konfigurasi spesifikasi yang ditawarkan Nitro 5 ini, kalian sangat bisa untuk kompetitif dan mengejar refresh rate 144Hz untuk game esports seperti CSGO. Tentu yang namanya game kompetitif, settingannya itu rata kiri untuk mengejar FPS setinggi mungkin. Game selanjutnya adalah Death Stranding, dan ini menggunakan preset Very High 1080p. Kalian mungkin udah tahu ya kalau game ini tuh punya kualitas visual yang bagus tapi ringan. Jadi possible banget nih untuk dapetin frame rate tinggi pada game ini dengan setting rata kanan. Turunin beberapa setting aja gua rasa kalian udah bisa dapetin 60 FPS. Game selanjutnya adalah Far Cry 5 dengan preset High resolusi Full HD. Rata-rata FPS setelah benchmark selesai ada di angka 53. Kalau kalian ngerasa anti-aliasing masih nggak bermasalah, gue saranin sih matiin aja biar FPS-nya itu lebih naik. Game selanjutnya ini adalah Horizon Zero Dawn dengan preset Favor Performance di resolusi Full HD. Rata-rata FPS yang didapatkan di sini adalah 49. Jadi dari sini gua rasa udah kelihatan lah ya bahwa performance gamingnya ini emang cukup menjanjikan baik pada game AAA atau game e-sport. Tadi kita udah menguji kemampuan CPU, kemampuan GPU-nya seperti apa, kemampuan gamingnya juga udah ketahuan seperti apa. Lalu untuk suhu CPU dan GPU-nya kira-kira gimana nggak? Adem apa panas? Nah, untuk pengujiannya di sini gua ngeceknya itu pas lagi ngejalanin game ya. Jadi CPU-nya itu load, GPU-nya juga load. Jadi bisa dibilang loadnya berbarengan lah saat menjalankan game. Kalau kita perhatiin di awal itu suhu CPU sempat bumping di atas 80 ya. Ini karena busnya itu bekerja. Setelah itu suhu naik turun di kisaran 78 sampai dengan 80. Sementara suhu dari 1650 Ti-nya cuma di 60-an aja. Ini wajar banget karena 1650 Ti emang tipikal GPU yang adem. Untuk SSD-nya juga ini gue bisa bilang lumayan banget sih. Meski belum tembus ke 3 GB per second, tapi ini udah di atas 2 GB per second. Dimana ini udah termasuk kelas NVMe yang kenceng. Kalau NVMe yang lambat biasanya ada di 1 sampai dengan 1,5 GB per second aja untuk sequential speednya. Dan tentu selambat-lambatnya NVMe SSD itu akan tetap jauh berkali lipat lebih kencang daripada hard disk yang kalian gunakan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk Acer Nitro 5 yang menggunakan AMD Ryzen 5 4600H.
Untuk harganya ini saat launching sebenarnya ada di angka Rp13.499.000. Tapi kalau misalkan gue cek di e-commerce sebenarnya itu ada yang 13 juta mepet. Dan itu belum termasuk voucher-voucher cashback yang mungkin kalian punya nantinya ya. Oke, terus kesimpulannya menurut gue pribadi, ini untuk harga 13 juta tentu ini menarik karena mendapatkan laptop dengan kemampuan CPU yang bisa dibilang udah kelas atas ini termasuknya ya. Lalu slot ekspansinya ini luas banget. SSD total berarti bisa dipasang 3, 2 NVMe dan 1 SATA. Terus RAM masih bisa up lagi ke 32 GB dual channel. Kekurangannya paling ada di bagian form factornya aja yang masih bulky dan tebel ya. Lalu konfigurasi RAM yang bawaannya itu masih single channel. Selama kalian bisa kompromi di bagian ini, Nitro 5 itu udah sangat oke menurut gua. Tapi kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Support juga gaptek.id dengan cara membeli merchandise-nya gaptek.id. Ada beberapa t-shirt, ada beberapa desain dan pilihan warnanya di sana. Itu linknya ada di deskripsi. Atau mungkin kalian pingin juga mensupport gaptek.id dengan cara donasi lewat saweria.co. Linknya juga tersedia di kolom deskripsi. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.